Naikkan profit klinik tanpa menaikkan pendapatan maupun mengurangi harga layanan. Gimana dok caranya? Mari kita bahas. Kembali ke konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, ada yang namanya laba rugi, cash flow, dan neraca. Di laba rugi kita bicaranya apa? Bicaranya yang pertama adalah revenue atau omset, kemudian dikurangi oleh COGS atau HPP, kemudian dikurangi OPEX atau operator expenditure, terjadi adalah laba operasional atau EBITDA, yang nanti ujungnya adalah laba atau rugi. Nah, gimana berarti caranya untuk meningkatkan ini, laba operasional atau EBITDA, tanpa meningkatkan revenue atau omset? Dengan bagan seperti ini, kita lebih enak untuk mempelajarinya. Di sini kita belajar bahwa EBITDA atau laba operasional, kalau mau meningkatkan ini, berarti solusinya adalah pertama, naikkan revenue, oke, atau kurangi COGS atau HPP, ya kan? Atau kurangi OPEX. Rumusnya simpel, tapi sering lupa kita. Jadi, untuk meningkatkan laba operasional, kita bisa dengan cara naikkan omset, itu pasti. Omset tahun bulan lalu 100 juta, bulan ini dinaikkan 120 juta. Harapannya, laba operasionalnya juga akan semakin meningkat. Selain itu gimana dok? Kita bisa memotong COGS atau HPP. Sama-sama pendapatannya 100 juta nih. Tapi pengeluarannya dari obat dan lain-lain, dari jaspel dokter dan lain-lain, itu semakin berkurang. Otomatis si laba operasionalnya akan meningkat. Selain itu juga bisa dengan memotong OPEX. Nah, gimana dok cara konkretnya? Cara konkretnya seperti ini. Bapak Ibu pasti pernah ditawari oleh namanya detailer. Detailer obat itu sering menawarkan dengan harga diskon. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Apa dok syaratnya? Biasanya syaratnya membeli dengan kuantitas yang besar. Nah, kalau semisal obat itu harganya total kita habisnya 60 juta, per unitnya jatuhnya Rp6.000 kalau kita beli 60 juta. Tapi kadang detailer, jika pembelian minimal 1 juta, harganya bisa dipotong nih. Jadi 5.500. Artinya apa? Artinya COGS atau HPP-nya semakin kecil. COGS-nya semakin kecil akan meningkatkan laba. Apakah selalu bagus, dok? Tidak. Ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah di cash flow itu kan kita belajar tentang uang, itu ada yang masuk ke rekening maupun keluar rekening. Kalau kita membeli dalam jumlah yang besar, kita mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi di cash flow, kita bisa sekarat. Loh, kok bisa dok? Karena pembagian dari operasional klinik itu banyak sekali. Ada dari gaji karyawan, dari jaspel dokter, biaya listrik, atau biaya operasional yang lainnya. Kemudian juga ada COGS atau HPP. Kalau seluruh uangnya, sebagian besar kita alokasikan untuk COGS atau HPP, yang terjadi apa? Cash flow-nya seret. Nah, seperti itu. Masalahnya gini loh, seringkali kita tergoda oleh diskon-diskon yang dikumandangkan oleh detailer obat atau perusahaan-perusahaan farmasi untuk belanja dalam jumlah yang sangat besar melebihi kapasitas dari klinik kita dengan iming-iming hadiah bonus, baik itu melalui kipas angin yang paling sederhana, kulkas, AC, komputer, bahkan umroh. Ini bisa menjebak Bapak Ibu. Jadi yang kita harus lihat bagaimana dok, apakah kita tidak boleh mengambil diskon dari detailer itu? Boleh, tentu saja boleh. Kalau syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi, gampangnya seperti ini. Kalau mau naikkan laba, kita itu obatnya adalah cash flow. Kita korbankan cash flow. Kalau kita mau naikkan cash flow, kita harus korbankan laba. Itu adalah hukum yang terus berlaku di dunia bisnis. Kalau misalnya harga obat HPP-nya itu ingin semakin dipotong, semakin murah, menaikkan laba, dengan menaikkan laba, berarti syaratnya adalah cash flow-nya harus tebal. Kalau cash flow-nya sekarat, tidak apa-apa, labanya berkurang. Yang penting cash flow-nya aman. Itu loh. Yang itulah yang sering dilombakan oleh rekan-rekan sejawat. Kenapa kok seperti itu dok? Karena pada dasarnya kita itu adalah seorang dokter, seorang profesional. Kita dilatih, dididik untuk membantu sesama, untuk menolong pasien, untuk mendiagnosa penyakit, menerapi, melaksana. Kita belum pernah
dididik bagaimana untuk melihat kesehatan klinik kita, kesehatan bisnis, hanya kesehatan pasien. Kesehatan pasien dan kesehatan bisnis itu adalah hal yang berbeda. Tentunya untuk memahami hal-hal yang berkaitan sama bisnis, kesehatan bisnis, pengembangan bisnis, dan lain sebagainya, ya kita harus belajar tentang bisnis itu. Salah satunya apa, Dok? Salah satunya ya ini tadi. Dengan nggak melulu kita menaikkan laba operasional itu caranya harus meningkatkan revenue. Genjot marketing, terus nggak harus. Meningkatkan revenue atau omset dengan cara marketing. Apakah selalu menaikkan laba? Belum tentu. Bisa jadi OPEX-nya yang bengkak. Biaya operasional marketingnya bengkak. Gara-gara diskon dia bengkak. Malah naik dia. Akhirnya apa? Ininya malah turun. Bisa juga gara-gara promosi kita hire dengan ads dan lain sebagainya. Dengan iklan di Meta, di Instagram, dan lain-lain. Harapannya revenue-nya atau omsetnya naik. Ya naik, kunjungannya naik memang. Tapi OPEX-nya juga naik lebih kenceng. Akibatnya apa? Laba operasionalnya dia turun. Terus gimana, Dok? Apa tidak boleh marketing? Boleh. Makanya itu pentingnya ada anggarannya. Anggaran untuk marketing berapa persen sih? Dari omset katakanlah 100 juta. Berapa persen untuk marketing? Katakanlah 10-20 juta buat marketing. Dok, saya bulan ini karena klinik masih baru fokus ke marketing terlebih dahulu selama 3 bulan. Kita nggak melihat laba rugi. Yang penting revenue-nya naik terus. Boleh, Dok? Boleh, monggo. Yang penting ada plan-nya jelas. Jangan sampai kita bakar uang untuk ads, untuk diskon, dan lain-lain tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi kalau misalnya mau menaikkan revenue dengan marketingnya dinaikkan, monggo, nggak masalah. Untuk akuisisi namanya. Nanti ada namanya cost per acquisition. Jadi berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendatangkan satu pasien. Ini berlaku nggak di klinik umum saja, klinik gigi juga berlaku, di klinik kecantikan juga berlaku, dan bisnis manapun juga berlaku. Berapa rupiah sih yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu customer? Nah, nanti kita bisa hitung. Seperti itu. Sekian pembahasan dari saya, nanti kita lanjut pada hari berikutnya. Terus di kolom komentar apabila ada topik yang ingin dibahas. See you.